Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Yulisa Anggraini dengan NIM 044 dari kelas PKA 2019 akan mempresentasikan mengenai resume yang telah diberikan oleh Ibu Mirwa Adibahar. Materi yang akan saya sampaikan mengenai ekspresi gen dan aliran informasi genetik. Untuk subbabnya sendiri terdiri dari 4, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian replikasi, kemudian transkripsi, dan yang terakhir translasi. Untuk subbab yang pertama yaitu pendahuluan. Materi genetik adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Informasi genetik ini terletak di dalam inti sel dan menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme yang tersimpan di dalam molekul DNA. Molekul DNA ini tersusun oleh ribuan gen dan setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi oleh tubuh. Gen adalah unit fungsional dalam molekul DNA yang menyandi sifat keturunan atau sifat genetik. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Kemudian yaitu perbedaan DNA dan RNA. Untuk DNA sendiri yaitu strukturnya adalah double helix, kemudian mempunyai gula deoksiribosa, kemudian mempunyai basa nitrogen seperti timin, sitosin, adenin, dan guanin. Untuk RNA, strukturnya adalah single helix, kemudian mempunyai gula ribosa, kemudian mempunyai basa nitrogen seperti urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Sintesis protein adalah proses pembuatan protein. Protein ini memainkan peranan penting untuk tubuh, diantaranya adalah untuk transportasi zat, pembentukan enzim, dan berperan dalam kekebalan tubuh. Kemudian menurut dogma sentral, materi genetik ini mengandung 3 pokok atau inti, yaitu yang pertama replikasi, kemudian transkripsi, dan yang terakhir translasi. Kemudian untuk subbab yang kedua yaitu replikasi. Replikasi adalah perbanyakan diri. Pada saat tertentu, DNA tersebut bisa rusak sehingga harus diperbanyak. Di dalam replikasi terdapat 2 enzim yang sangat berperan, yaitu yang pertama DNA helikase yang berfungsi untuk membuka dsDNA dan menghasilkan 2 ssDNA yang membentang dari 5 aksen ke 3 aksen atau disebut dengan lagging strand, dan dari 3 aksen ke 5 aksen atau disebut dengan landing strand. Kedua ssDNA ini distabilkan oleh single strand binding protein atau disebut dengan SSB dan menjadi lurus serta tidak membengkok yang bekerja untuk enzim yang mensintesis untai DNA yang baru. Kemudian yaitu yang kedua DNA polimerase. Berfungsi untuk mensintesis DNA baru dengan menginkorporasikan DNTP ke ujung OH3 aksen primer atau nasen DNA, membentuk ikatan diester fosfat antara hidroksil 3 aksen polinukleotida yang sudah terbentuk dengan fosfat 5 aksen nukleotida yang diinkorporasikan DNA polimerase mensintesis untai baru dari 5 aksen ke 3 aksen dan membaca template dari 3 aksen ke 5 aksen. Sintesis DNA pada lagging strand berlangsung melawan arah pembukaan dsDNA. Dilakukan dengan membuat segmen-segmen DNA dari 5 aksen ke 3 aksen menggunakan primer RNA disebut fragmen Okazaki, atau primer RNA disintesis oleh enzim primase. Okazaki ini fragmen-fragmennya dihubungkan oleh DNA ligase sehingga terbentuk ssDNA baru yang komplementer dengan DNA template. DNA harus dapat menggandakan diri sebelum diwariskan dan harus sama atau tetap antar generasi atau basa-basa DNA dan harus selalu komplementer. Replikasi ini berjalan sesuai antiparalel, yaitu dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Enzim yang dibutuhkan selama proses replikasi yaitu yang pertama enzim topoisomerase yang berfungsi melonggarkan pilihan dan memperbaiki rotasi DNA heliks ganda.
Kemudian, enzim helikase yang berfungsi mengkatalis untuk membuka DNA heliks ganda. Kemudian, DNA polimerase yang berfungsi menjalin penambahan basa-basa nukleotida dan pemanjangan untai DNA yang komplementer terhadap cetakan DNA. Kemudian, subbab yang ketiga yaitu transkripsi. Transkripsi DNA adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat di dalam untai DNA yang berlangsung dalam nukleus pada sel eukariotik dan sitoplasma pada sel prokariotik, dan menghasilkan RNA dengan untai tunggal. DNA template ini dibaca dari arah 3 aksen ke 5 aksen dan sintesis RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Saat proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Tahapan utamanya adalah proses transkripsi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi. Inisiasi ini terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promoter gen. Daerah DNA ini di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi. Promoter gen ini menentukan di mana transkripsi dimulai dan menentukan yang mana dari kedua untai heliks DNA yang digunakan sebagai cetakan. RNA polimerase kemudian akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Kemudian yaitu yang kedua, elongasi. Elongasi ini adalah pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untai DNA cetakan dan membentuk kompleks transkripsi. Selama sintesis RNA berlangsung, kompleks transkripsi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan pada ujung 3 aksennya. Jadi, elongasi atau polimerisasi RNA ini berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Sementara RNA polimerisasinya sendiri bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen di sepanjang untai DNA cetakan. Kemudian yang ketiga yaitu terminasi. Transkripsi ini berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang biasa disebut dengan terminator. Terminator yang ditranskripsi ini merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang sesungguhnya. Pada sel prokariotik, transkripsi biasa terhenti tepat pada akhir sinyal terminasi, yaitu polimerase mencapai titik terminasi sambil melepas RNA dan DNA. Berakhirnya polimerisasi RNA ditandai dengan disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula hanya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut sebagai terminator. Terminasi transkripsi dapat terjadi oleh dua macam sebab, yaitu terminasi yang hanya bergantung kepada urutan basa cetakan yang disebut terminasi diri, dan terminasi yang memerlukan kehadiran suatu protein khusus yang disebut dengan protein Rho. Di antara keduanya, terminasi dirilah yang lebih umum dijumpai dan terjadi pada urutan basa palindrom yang diikuti oleh beberapa adenin. Urutan palindrom ini adalah urutan yang sama jika dibaca dari dua arah yang berlawanan. Oleh karena itu, urutan palindrom ini biasanya diselingi oleh beberapa basa tertentu. Maka, molekul RNA yang dihasilkan akan mempunyai ujung terminasi berbentuk batang dan kala atau loop. mRNA yang telah berbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Kemudian, kodon tersebut akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Kemudian yang keempat yaitu translasi, adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap translasi ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Setelah pencetakan ARND dan ADN yang berlangsung di dalam inti sel selesai, kode genetik akan dibawa oleh ARND dan ARNT. Proses translasi terjadi saat kodon dari ADN diterjemahkan oleh ARNT. Baik, berikut tracing yang telah saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.